Ki vital yang memancar dari para biksu dan pendeta tua bergejolak hebat, membentuk berbagai wujud dewa yang menjulang tinggi, seolah mampu menelan gunung dan sungai hanya dengan kehadirannya. Warisan sekte Dao dan biara petir besar telah bertahan selama ribuan tahun, jauh lebih tua dibandingkan kultus iblis surgawi. Jika dibandingkan dengan dua tanah suci itu, kultus iblis surgawi masih bisa dianggap sebagai pendatang baru. Di belakang para tokoh tua tersebut muncul berbagai manifestasi dewa yang berasal dari legenda dan sejarah kuno. Ada dewa berkepala 3 dan berlengan 4, dewa bercangkang kura-kura yang membawa pengibas ekor kuda, makhluk suci berwujud burung hupu berekor makan tutul, Vedrayaksa yang perkasa, dan banyak sosok ilahi lainnya. Sementara itu, guru miskin, dewa sejati Tian, dan para ahli lainnya juga menampilkan manifestasi mereka sendiri. Meskipun warisan mereka tidak setua sekte Dao maupun biara petir besar, kekuatan mereka tetap luar biasa. Ada sosok bijak suci yang berdiri megah, perempuan cantik yang menggenggam serangga emas, hingga dewa pengemis berjubah kompang camping. Namun manifestasi para pejabat tinggi Kekaisaran Perdamaian Abadi sangat berbeda. Di belakang Jenderal Strategi Surgawi Qin Baoyu tidak muncul dewa ataupun Buddha. Yang muncul adalah sepasang gada emas raksasa yang memancarkan cahaya menyilaukan. 8 bilah tajam berputar mengelilinginya tanpa henti. Sepanjang hidupnya ia berperang dan membantai musuh di medan tempur. Baginya, senjata adalah dewa yang sesungguhnya. Di belakang Grand Marshal Biksu Yun Kung juga tidak muncul sosok Buddha. Sebaliknya, tampak seorang biksu pertapa yang tubuhnya dililit rantai besi dan memegang pisau biksu. Sosok itu memiliki aura tempur yang sangat kuat, hampir identik dengan Yun Kung sendiri. Di belakang Raja Gunung Tai, Ling Suhua, tampak 9 naga yang melilit Gunung Tai. Gunung itu menjadi altar raksasa tempat pemujaan para leluhur. Sementara itu, Si Kong Wei Pingbo yang bertanggung jawab atas pengelolaan sungai dan bendungan tidak memunculkan sosok dewa. Manifestasi ki vitalnya adalah bendungan raksasa yang membentang panjang, dibangun dari tanah, kayu, dan air. Baginya, pengelolaan air adalah jalan sucinya. Si Tushio Leking, pejabat yang mengatur seluruh keuangan kekaisaran, memunculkan untaian koin emas raksasa yang bergerak seperti ular piton. Baginya, kekayaan dan pengelolaan ekonomi adalah jalannya. Sedangkan pejabat tinggi Su Yunji yang memimpin sekolah dasar dan perguruan tinggi di seluruh negeri memunculkan sebuah buku besar dan penggaris panjang. Simbol ilmu pengetahuan dan pendidikan menjadi dewa dalam jalur kultivasinya. Di belakang Jenderal Agung Kuda Putih, Huan Dingwu, muncul seekor kuda perang yang terbakar api. Di atasnya berdiri dewa perang dengan 8 lengan yang memegang berbagai senjata. Pedang, tombak, perisai, dan kapak. Ia memiliki 4 wajah yang menghadap ke 4 penjuru, sementara api menyala dari kedua matanya. Keempat wajah itu tidak lain adalah wajah Huan Dingwu sendiri. Perbedaan itu menunjukkan dengan jelas bahwa para praktisi kuat dari istana Kekaisaran menempuh jalan yang berbeda dari sekte-sekte besar. Sekte Dao dan biara petir besar menyembah dewa dan Buddha, sehingga manifestasi mereka selalu berupa sosok-sosok ilahi. Sebaliknya, para pejabat Kekaisaran Perdamaian Abadi menjadikan pekerjaan dan tanggung jawab mereka sebagai jalan kultivasi. Apa yang mereka layani, itulah yang menjadi dewa mereka. Bahkan Biksu Yun Kung, yang berasal dari ajaran Buddha, tidak memuja Buddha manapun. Ia hanya memandang dirinya sendiri sebagai seorang biksu pejuang yang mengabdikan hidupnya pada disiplin dan pertempuran. Seorang biksu bertelinga panjang memandang mereka dengan jijik. Reformasi imperial, Preceptor telah melahirkan ajaran sesat seperti ini. Mereka tidak lagi menyembah dewa atau Buddha. Mereka justru menyembah pekerjaan, uang, senjata, dan hal-hal duniawi lainnya. Huan Dingwu menunjuk ke arahnya sambil mencibir. Biksu bertelinga panjang, kultivasimu dangkal. Hari ini kau tidak akan bisa lolos dari kematian. Kaisar Yanfeng tersenyum tipis. Mengapa seseorang harus menghabiskan hidupnya menyembah dewa dan Buddha? Bukankah lebih baik menyempurnakan kemampuan dirinya sendiri hingga mencapai tingkat dewa dan Buddha? Mendengar itu, para pendeta sekte Dao mengerutkan kening. Dao Master tua menggelengkan kepala.
Jika seseorang menjadi dewa karena pekerjaannya, bukankah ia tetap harus melayani rakyat bahkan setelah menjadi dewa? Ini hanyalah ajaran kultus iblis surgawi yang dibungkus kata-kata indah. Yang mulia telah terlalu dipengaruhi oleh Imperial Preceptor dan kultus iblis surgawi. Kaisar Yan Feng tertawa. Mungkin jika aku bergabung dengan kultus iblis surgawi, aku bisa menjadi pemimpin mereka. Karena itu jalan iblis, kata Dao Master dingin. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Para pendeta tua perlahan mengangkat pedang mereka. Entah siapa yang pertama kali berteriak, "Bunuh!" Dalam sekejap, niat membunuh meledak memenuhi langit. Angin dingin yang menusuk tulang menyapu seluruh medan. Namun tepat saat pertempuran hendak dimulai, terdengar suara roda kayu berderit. Gulu, gulu, gulu. Seorang lelaki tua muncul sambil menarik gerobak sapi. Semua orang langsung menghentikan gerakan mereka. Tak seorang pun bergerak. Lelaki tua itu menatap langit yang dipenuhi dewa dan Buddha dengan wajah pucat. Sapinya gemetar ketakutan hingga hampir roboh. Dengan susah payah, ia mencambuk sapi itu agar terus berjalan melewati medan yang dipenuhi para ahli terkuat dunia. Setelah gerobak itu pergi, semua orang kembali bersiap bertempur. Namun suara roda kembali terdengar. Gulu, gulu, gulu. Gerobak sapi kedua muncul. Semua orang kembali terdiam. Ketika gerobak kedua akhirnya pergi, suara roda kembali terdengar untuk ketiga kalinya. Seorang pendeta tua akhirnya mengumpat kesal. Di tengah bencana seperti ini, dari mana datangnya begitu banyak gerobak sapi? Saat itulah mereka mulai menyadari keanehan. Gerobak ketiga berhenti tepat di dekat mereka. Sepasang kakak dan nenek turun dari atasnya. Mereka membuka kain penutup gerobak seperti seorang pesulap membuka kotak sulap. Detik berikutnya, satu persatu orang melompat keluar dari dalam gerobak. 2, 5, 10, 16 orang. Dao Master terdiam sejenak sebelum menghela napas. Pelindung kiri dan kanan kultus iblis surgawi, 2 raja surgawi, serta 12 tetua pelindung. Ternyata kalian semua bersembunyi di dalam satu gerobak. Pelindung kiri, Kung Lingxian, tertawa kecil. Kami hanya menggunakan sedikit trik sulap untuk mencari nafkah. Pelindung kanan, Zubai, tersenyum cerah. Pemimpin kultus memerintahkan kami mengawasi kaisar. Kalau kami membiarkan beliau mati, bagaimana kami bisa mempertanggungjawabkannya saat pemimpin kultus kembali nanti? Raja Surgawi She dan Raja Surgawi Yu melangkah maju. Kaisar yang diberikan kepada kami masih hidup. Jika kalian membunuhnya dan kami harus mengembalikan mayatnya, kami pasti akan dihukum mati. Guru sekte pengemis, Qi Dayou, segera berteriak keras. Kultus iblis surgawi telah bersekutu dengan istana kekaisaran. Para biksu dan pendeta, mari kita menumpas iblis. Bunuh! Ledakan dahsyat mengguncang langit. Pertempuran besar pun dimulai. Gelombang kejut menyapu ke segala arah, merobohkan pepohonan dan mengguncang bumi. 4 kekuatan terbesar dunia akhirnya bentrok secara langsung. Biara petir besar, sekte Dao, istana, kekaisaran perdamaian abadi, dan kultus iblis surgawi. Dalam pertempuran sebesar ini, bahkan para ahli tingkat pemimpin sekte bisa kehilangan nyawa dalam sekejap. Dan yang pertama jatuh adalah biksu bertelinga panjang. Ia berhadapan langsung dengan Tuan Dingwu saat 2 ahli alam jembatan surgawi bertarung. Langit dan bumi seolah terbelah. Lautan darah dan api perang memenuhi langit. Di atas lautan darah itu berdiri Buddha emas raksasa. Sementara dari kejauhan, Tuan Dingwu menunggang kuda perang yang menyala-nyala, menyerbu seperti dewa pembantaian. Bahkan kematian tidak dapat menghapus dosa orang yang menolak jalan Buddha. Teriak biksu bertelinga panjang. Ia melepaskan 2 mudra Buddha sekaligus. Namun Tuan Dingwu tidak menghindar. Ia justru menerjang lurus ke depan. Dalam sekejap, tombak, pedang, perisai, dan senjata lainnya menghantam tubuh sang biksu secara bersamaan. Lengan terputus, tengkorak remuk, dada tertembus, jantung hancur, leher terpenggal, tubuhnya tergantung tinggi di ujung tombak. Dengan mata membelalak, biksu itu berbisik, "Kau!" Bahkan tidak menghindar. Tuan Dingwu meludahkan darah dan tersenyum dingin. Di medan perang,
Hidup dan mati ditentukan dalam satu atau dua gerakan. Mengapa aku harus bertarung mengikuti aturanmu? Dan saat tubuh biksu itu dihancurkan oleh perisai raksasa, pertempuran yang sesungguhnya baru saja dimulai. Episode 105 Rulai dan Dao Master merupakan tokoh luar biasa dari generasi sebelumnya. Keduanya memiliki bakat yang cukup untuk mencapai tingkat dewa dan Buddha. Seandainya jembatan surgawi tidak rusak, mereka pasti sudah naik ke alam surga dan meninggalkan dunia fana sejak lama. Di antara mereka bertiga, Kaisar Yanfeng mungkin memiliki pengalaman paling sedikit. Namun, ia menguasai 9 urat naga dan berkultivasi di kota kekaisaran, memberinya keuntungan yang luar biasa. Kecepatan kultivasinya jauh melampaui orang biasa, dan bakat alaminya membuatnya menjadi salah satu praktisi terkuat di dunia. Kekaisaran perdamaian abadi diakui sebagai tanah suci terbesar di dunia. Karena itu, Kaisar Yanfeng dan Eternal Peace Imperial Preceptor pada dasarnya adalah pemimpin dari tanah suci terbesar tersebut. Meski demikian, kekuatan Kaisar Yanfeng masih sedikit berada di bawah Rulai dan Dao Master. Keduanya memilih bekerja sama bukan karena merasa lebih lemah darinya, melainkan karena mereka tahu akan sulit mencegahnya melarikan diri jika bertarung satu lawan satu. Namun, jika mereka bergabung, peluang Kaisar Yanfeng untuk lolos hampir tidak ada. Krek! Krek, petir tiba-tiba menyambar dari langit yang cerah. Kilatan listrik mengelilingi tubuh Kaisar Yanfeng, memercikan cahaya ke segala arah. Di atas langit, 9 naga sejati muncul di antara awan, mengaum bersamaan sebelum menerjang ke arah Dao Master dan Rulai. Rulai tersenyum tipis. Ia membalik mangkuk sedekah emasnya ke atas, dan cahaya keemasan yang menyilaukan langsung menyebar ke seluruh langit. Dunia-dunia kecil di dalam mangkuk itu terbuka, membuat para dewa dan Buddha yang ada di dalamnya bertarung melawan 9 naga. Teman Dao, urusan membunuh kaisar aku serahkan kepadamu, kata Rulai sambil tersenyum. Dao Master menggerakkan pedangnya. Cahaya pedang menari dengan irama yang seolah mengendalikan seluruh hukum dunia. Dao melahirkan langit dan bumi, menumbuhkan segala hukum, dan pada akhirnya seluruh dunia kembali menjadi satu. Yang mulia, meskipun jurus ini belum sempurna sebelum ia selesai berbicara, 2 kilatan cahaya melesat dari kejauhan dan tiba-tiba berhenti di udara. Dao Master segera mengendalikan pedangnya dan menatap ke arah sumber gangguan. Itu, di sana berdiri 2 sosok. Seorang lelaki tua berjubah Buddha berwarna hijau, dan seorang lelaki buta yang memegang tongkat bambu. Rulai, sedang berkelahi rupanya, tanya kakek buta sambil tersenyum lebar. Rulai menarik kembali cahaya emas dari mangkuk sedekahnya dan tertawa kecil. Ma Wangshan, Dao Friend, kakek buta. Mengapa kalian berdua ada di sini? Old Ma menjawab singkat dengan suara dingin. Mencari seseorang. Kakek buta mengetukkan tongkat bambunya ke udara. Dengung keras mengguncang langit. Semua praktisi kuat yang sedang bertarung langsung berhenti dan menoleh ke arahnya. Dengan senyum ramah, kakek buta bertanya, "Kalian melihat seorang wanita cantik lewat tidak?" Semua orang terdiam. Cuan Dingwu yang sedang terluka parah akhirnya mendapat kesempatan bernapas dan bertanya, "Kakek buta, wanita seperti apa yang kau cari?" Kakek buta menghela nafas panjang. Seorang wanita yang begitu cantik hingga sekali melihatnya, kau tidak akan pernah bisa melupakannya. Kecantikannya akan menggerogoti hatimu siang dan malam. Ia melanjutkan dengan serius. Di dalam hatinya hidup iblis tua yang ingin merebut tubuhnya. Karena tergila-gila pada kecantikannya sendiri, iblis itu ingin menjadi wanita. Itulah yang disebut rumah emas yang dibangun untuk Batu Jiao. Kakek buta terus berbicara panjang lebar, membuat sebagian besar orang semakin bingung. Old Ma akhirnya menyela. Kakek buta, intinya, kakek buta menggaruk kepalanya. Baiklah, wanita itu adalah mantan saintis Heavenly Devil Cult. Kami membawanya ke biara Thunder Club besar agar Rulai bisa menekan iblis dalam dirinya. Tapi saat Rulai sibuk mengurus urusan kaisar, dia berhasil kabur. Rulai tersenyum tipis. Aku tidak bisa mengurus 2 hal sekaligus. Biksu tua ini sudah melakukan yang terbaik. Kau seharusnya bilang dari awal, bentak kakek buta kesal. Akibatnya sekarang kami kehilangan jejaknya. Ia menoleh kepada semua orang. Ada yang melihat wanita itu?
Dia sangat cantik. Dengan satu kalimat saja dia bisa membuatmu kehilangan akal. Semua orang menggelengkan kepala. Mata Subai langsung berbinar. Senior, kami dari Heavenly Saint Cult. Mohon bantu kami. Rulai tampak terkejut. Dawmaster bertanya. Siapa mereka? Murid utamaku dan Divine Spear, jawab Rulai. Dawmaster mengangguk pelan. Jadi kalian adalah Divine Constable Ma bermata 3 dan Divine Eyes yang terkenal itu. Ternyata usia kalian sudah setua ini. Old Ma menggelengkan kepala. Urusan kalian tidak sepenting urusan kami. Kakek buta mengangguk. Benar, kalian mau membunuh kaisar atau melindungi kaisar bukan urusan mendesak. Yang penting adalah menemukan orang kami. Ia lalu menoleh kepada Kaisar Yan Feng. Kaisar, pernah melihat wanita itu? Kaisar Yan Feng menggelengkan kepala. Aku belum pernah melihatnya. Tapi bisakah kedua senior membantu kami? Kakak buta tampak kecewa. Tidak tertarik. Kemudian ia menambahkan, bagus juga kau belum pernah melihatnya. Kalau sudah melihatnya, mungkin kau justru rela melihat kekaisaranmu hancur. Ia menoleh kepada Old Ma. Ayo pergi. Dia pasti belum jauh. Old Ma mengangguk. Kedua orang tua itu menghilang begitu saja. Benar-benar pakar senior yang aneh. Gumam banyak orang. Tak lama kemudian, suara pertempuran kembali mengguncang langit. Rulai melepaskan cahaya emas dari mangkuk sedekahnya. Sementara 20 dunia kecil di dalamnya muncul di langit. Pada saat yang sama, Dawmaster mengayunkan pedangnya. Tulisan ke-14 dari Dosword meledak dengan kekuatan penuh. Cahaya pedang itu menggambarkan hubungan antara langit dan bumi, bintang dan alam semesta, seolah seluruh hukum dunia dipadatkan menjadi satu tebasan. Menghadapi serangan tersebut, Kaisar Yan Feng menjalankan teknik 9 naga raja. 9 naga emas berputar di sekeliling tubuhnya. Setiap pukulan yang ia lepaskan memiliki kekuatan yang mampu menghancurkan gunung, membelah lautan, bahkan membalikan langit dan bumi. Ia menguasai begitu banyak seni surgawi sehingga hampir tidak ada teknik yang tidak bisa digunakannya. Teknik pedang dosek, keterampilan tempur biara Thunderclap besar, bahkan teknik pedang yang biasanya hanya dapat dipelajari wanita pun bisa ia gunakan dengan sempurna di tangannya. Setiap teknik berubah menjadi serangan yang jauh lebih kuat daripada aslinya, seolah-olah seluruh dunia berada dalam genggamannya. Mata Dawmaster bersinar kagum. Pedangnya bergerak seperti badai yang tak berujung. Semua orang mengagumi Imperial Preceptor sebagai seorang jenius, katanya. Namun dunia tidak menyadari bahwa Kaisar Yan Feng sendiri sudah mencapai tingkat Grandmaster yang mulia, bahkan mampu mendirikan sekte dan tanah suci miliknya sendiri. Namun pedang Dawmaster tetap menembus pertahanan Kaisar Yan Feng berkali-kali. Melihat celah itu, Rulai segera bertindak. Mangkuk sedekah emasnya terbalik. 20 dunia kecil di dalamnya menekan tubuh Kaisar Yan Feng secara berturut-turut. Kaisar Yan Feng mengerang. Meski gerakannya mulai melambat karena tekanan luar biasa tersebut, kekuatan serangannya justru semakin meningkat. Pertarungan itu menjadi semakin sengit. Sementara itu, sekitar 300 mil dari lokasi pertempuran, Kinmu sedang menunggang naga kilin yang berlari di atas awan api. Cepat, lebih cepat lagi. Kinmu merasakan gelombang kekuatan mengerikan dari arah depan. Kalau kau bisa berlari lebih cepat, aku akan memberimu 3 ember Scarlet Fire Spirit Bell. Naga kilin terengah-engah. Aku sudah berusaha semampuku, Guru Kultus. Kinmu menggeram. Kau bahkan tidak secepat bantang hijau. Dia bisa berlari 2 kali lebih cepat darimu. Lalu ia mengancam, kalau kau berlari lebih cepat, aku akan mengajakmu mengalahkan banteng hijau. Tapi kalau tetap lambat, aku akan mengajak banteng hijau mengalahkanmu. Naga kilin langsung mengerahkan seluruh tenaganya. Kecepatannya melonjak drastis. Namun setelah puluhan mil, ia kembali melambat dan mulai berbusa karena kelelahan. Guru Kultus, aku benar-benar tidak kuat lagi. Kinmu hanya bisa menghela napas. Tepat saat itu, 2 cahaya melintas di hadapan mereka. Cahaya itu berputar dan berhenti. Old Ma dan kakek buta muncul. Mur, kenapa kau ada di sini? Tanya kakek buta. Kinmu segera menjawab, kakek buta, kakek Ma,
Situasinya buruk. Rulai dan yang lainnya sedang berusaha membunuh kaisar. Old Ma menjawab tenang. Kami tahu, kakek buta menambahkan. Kaisar selalu berganti. Itu bukan masalah besar. Kinmu hampir tercikik mendengarnya. Namun setelah menjelaskan bahwa ia telah menemukan nenek Si, perhatian kedua orang tua itu sedikit berubah. Setelah mendengar semuanya, kakek buta mengangguk. Kalau begitu kita bisa membantu menyelamatkan kaisar. Old Ma menatapnya. Kakek buta tersenyum. Kita lebih muda daripada Rulai dan Dao Master. Old Ma mengangguk. Setuju. Kemudian kakek buta berkata kepada Kinmu, tunggu di sini. Kami akan mengambil kembali mayat kaisar untukmu. Kinmu tercengang. Mayat? Old Ma sudah melangkah pergi karena jarak yang semakin jauh. Suaranya terdengar samar. Kalau Dao Master dan Rulai bergerak bersama, kaisar pasti sudah mati. Namun di medan perang, tepat ketika Rulai dan Dao Master hampir mengakhiri hidup Kaisar Yanfeng, sebuah tongkat bambu tiba-tiba menghantam dari kejauhan. Dao Master segera mengangkat pedangnya untuk bertahan. Rulai membalikkan mangkuk sedekah emasnya ke belakang. Dentang keras menggema, tongkat bambu menghantam pedang dan mangkuk emas secara bersamaan. Kakek buta mundur beberapa langkah lalu tertawa. Luar biasa, kalian memang sedikit lebih lemah dari kepala desa, tapi tidak terlalu jauh. Setelah mengatakan itu, ia langsung berbalik pergi. Rulai dan Dao Master buru-buru melihat ke arah Kaisar Yanfeng. Namun sosok kaisar telah menghilang. Rulai menghela nafas panjang. Tidak perlu mengejar. Ki dan darahnya sudah habis, semua harta surgawinya telah hancur.